Hulu. Mas Prasot, Anda bisa menjelaskan mengapa Anda mendorong Dewas atau Dewan Pengawas KPK untuk saat ini membebas tugaskan Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, Mbak Afi, jadi memang tidak bisa terlepas dari apa yang terjadi hari ini, tidak terlepas dari rangkaian panjang sejak Pak Firly Bahuri menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK. Jadi pada saat itu persis sama dengan hari ini, saya melihat teman-teman yang ada di dalam KPK sekarang yang sedang melakukan pengogokan dalam tanda kutip, terus juga kasatgas lidik saat ini sudah bersatu ya, 20 kasatgas di penyelidikan dan 20 kasatgas di penyidikan juga memberikan pernyataan bersama, terus memberikan rilis. Mereka menandatangani satu persatu seperti saya terbang pada saat Pak Firly berada di Deputi Penindakan. Saat itu beliau tersangkut di kasus TGB dan dinyatakan bahwa dia melanggar kode etik, dan kami saat itu bersatu dari seluruh Deputi Penindakan, bahkan di seluruh KPK saat itu melakukan hal yang sama, buat tanda tangan bersama hampir 1.000 pegawai KPK pada saat itu. Waktu itu pegawai KPK baru 1.300. Itu meminta pimpinan di bawah Pak Agus Raharjo saat itu untuk memberhentikan Saudara Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Jadi hari ini yang terjadi di KPK, bersatunya seluruh kasatgas lidik dan kasatgas penyidikan untuk menentang keputusan pimpinan. Ya. Dan kemudian minta misalnya kalau saya kemudian saya langsung saja ngomong bahwa diberhentikan saja Pak Firly Bahuri. Itu sudah pernah terjadi sejak kami dulu masih bergabung di sana dan sejak dia masih di Deputi Penindakan. Gitu Mbak Afi. Dulu masih menjadi Deputi Penindakan, sudah ada suasana yang kurang lebih seperti ini ya Mas Praswat. Sekarang ada lagi, dan saat ini Firly Bahuri menjadi Ketua KPK. Menurut Anda apakah akan ada perbedaan efek dari suasana kerja, kemudian rekan-rekan yang melakukan pemogokan kerja, protes, kurang lebih seperti itu? Apakah menurut Anda akan ada hasil yang berbeda saat Firly Bahuri menjabat menjadi Direktur Penindakan? Jadi menurut saya ini adalah bukan sebuah hal yang baru pertama kalinya dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Ini sudah berkali-kali bahkan. Nah, makanya kemarin terakhir saya meminta Dewan Pengawas KPK untuk memberhentikan atau minimal itu menonaktifkan dulu Saudara Firly Bahuri, agar kemudian pelaksanaan pemeriksaannya ini bisa lebih objektif, tidak konflik of interest lagi. Karena pada saat itu pernah saya pada saat di KPK pernah berada di satu sidang kode etik yang sama dengan Saudara Firly Bahuri waktu itu. Dan terlihat memang agak sulit sidang kode etik Majelis Dewas untuk memisahkan di mana kapan dia berkedudukan sebagai Ketua KPK dan kapan dia berkedudukan sebagai insan KPK yang terikat pada kode etik, pada sidang kode etik. Jadi menurut saya memang penonaktifan Saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan, baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa, dan lain-lain, yang hari ini posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik, dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai Ketua KPK, itu sangat sulit sekali.